Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melaporkan langsung dari MAN 1 Ngawi. Di bulan Ramadan kali ini, MAN 1 Ngawi mengadakan pelaksanaan kegiatan Pondok Ramadan online, yang dimana pada tahun-tahun sebelumnya kegiatan tersebut dilaksanakan secara tatap muka, tapi khusus pada Ramadan kali ini spesial dilaksanakan secara online. Nah, mungkin pada penasaran dan bertanya-tanya, bagaimana sih pelaksanaan Pondok Ramadan secara online itu? Nah, pada kesempatan kali ini tadi, kami akan langsung berbincang-bincang bersama dengan Ketua Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pondok Ramadan Online di MAN 1 Ngawi. Langsung saja. Baik, apa kabar Pak? Alhamdulillah, sehat. Perkenalkan, saya Novita Setiasari, jurnalis dari MAN 1 Ngawi. Dengan Bapak Nasihin. Baik, sebelum saya mengajukan beberapa pertanyaan Pak, mungkin Bapak bisa memberikan uraian singkat bagaimana pelaksanaan kegiatan Pondok Ramadan online di MAN 1 Ngawi ini Pak? Ya, untuk kegiatan Pondok Ramadan MAN 1 Ngawi pada tahun ini mendasar pada surat edaran kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Jawa Timur tentang peningkatan keimanan dan ketakwaan di bulan Ramadan, bahwa Pondok Ramadan itu bisa dilaksanakan dengan online, daring atau tatap muka, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi berkaitan dengan wabah COVID-19. Untuk Kabupaten Ngawi, karena masih juga tinggi belakangan peningkatannya, maka untuk MAN 1 Ngawi untuk tahun ini pelaksanaan dilaksanakan secara online. Kemudian untuk materinya, untuk waktunya yaitu dimulai tanggal 19 sampai dengan tanggal 23 April. Materinya meliputi pembiasaan sholat duha di rumah masing-masing, kemudian pembiasaan tadarus Al-Quran di rumah masing-masing, kemudian dilanjutkan dengan materi hari pertama fikih toharoh, hari kedua itu fikih sholat, hari ketiga itu fikih tentang puasa, kemudian hari keempat itu fikih tentang zakat, dan hari terakhir itu fikih tentang kajian moderasi beragama. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan Pondok Ramadan sendiri itu apa Pak? Tujuannya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, khususnya pada bulan Ramadan, di mana salah satunya adalah membentuk karakter anak menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana perintah Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun. Baik. Dalam pelaksanaan kegiatan itu pastinya ada kelebihan dan juga kekurangan Pak. Nah, kalau menurut dari sudut pandang Pak Nasihin, apa kelebihan dan juga kekurangan dari pelaksanaan kegiatan Pondok Ramadan online di MAN 1 Ngawi ini Pak? Oh iya, kalau pelaksanaan yang berbeda pada tahun ini, yaitu Pondok Ramadan dilaksanakan secara online, itu kelebihannya menurut saya selalu memandang setiap peristiwa itu saya ambil sisi positifnya, yaitu karena online, maka secara tidak langsung proses pelaksanaan kegiatan harus online, jadi melibatkan IT, baik panitia, kemudian peserta, semuanya harus IT, sehingga mau tidak mau kan dipaksa. Berarti secara tidak langsung ada percepatan proses untuk penguasaan IT, baik dari guru itu sendiri selaku pembimbing, narasumber maupun pendidik, kemudian juga anak-anak selaku peserta didik maupun peserta Pondok Ramadan, karena dia harus mengikuti secara online dari rumah masing-masing, kemudian juga harus membuat resume dan melaporkan resume itu dari sisi kelebihannya untuk online. Sedangkan untuk kekurangannya, yang namanya online itu kan kita nggak bisa tatap muka langsung.
Dan ini sekaligus menjadi kelebihan jika dilaksanakan secara tatap muka, di mana Pondok Ramadan dikemas dalam satu kegiatan continue sebagai sarana untuk membentuk karakter siswa. Biasanya dilaksanakan di sekolah. Mulai pagi kita bisa langsung pantau anak-anak melaksanakan sholat duha berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran juga berjamaah, kemudian ada kajian-kajian tentang materi-materi fikih dan lain sebagainya. Bahkan kalau tatap muka itu bisa kita siapkan hiburannya, itu bisa kita kemas misalnya dengan lomba nasyid antar kelas misalnya, itu juga bisa. Kemudian apa itu juga buka bersama di sekolah. Itu yang kan jarang itu, berkesan, sangat berkesan. Kemudian tarawih bersama di sekolah, kemudian juga tadarus bersama. Bahkan pernah saya itu mengadakan kegiatan malamnya itu lomba khutbah, lomba ceramah. Nanti hasil dari lomba itu langsung bisa diumumkan paginya. Kemudian juga sahur bersama. Nah, kita harus bangunkan, anak-anak harus bangun malam bersama-sama, kemudian sampai pada sholat subuh berjamaah, kemudian juga ada kajian. Nah, biasanya yang paginya itu kita kemas olahraganya itu dalam bentuk praktek manasik haji. Pada subuh dengan berkeliling sekolah, kita jadikan sarana sebagai, kita gambarkan bahwa lingkungan sekolah itu menjadi Makkah atau Madinah, sehingga anak-anak praktek manasik haji di situ. Sehingga menurut saya kalau tetap muka sangat berkesan. Cuma kalau dilakukan sekarang tetap muka, maka kelemahannya nanti akan timbul klaster, sehingga itu kita hindari. Menurut saya seperti itu. Lalu hikmah yang bisa dipetik dari pelaksanaan kegiatan Pondok Ramadan 9 kali ini? Banyak sekali hikmah yang bisa diambil. Tadi saya sebutkan yang pertama adalah membentuk insan yang beriman, orang-orang muslim mukmin menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa, yang mempunyai karakter kuat, mulai dari kejujurannya, kesabarannya, kemudian juga kedermawanannya, sampai pada kesolehan termasuk sholat malam dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hikmah kegiatan Ramadan atau puasa Ramadan itu yang kedua adalah membentuk pribadi kita menjadi orang yang dermawan, sosial. Karena salah satu kewajiban puasa itu adalah kita dilatih untuk lapar dan haus. Kalau kita mungkin hanya 1 hari sore sudah bisa makan lagi, tetapi kalau saudara-saudara kita yang hidup dalam ketidakmampuan, mereka tiap hari tidak bisa makan. Bukan karena apa-apa, tapi karena memang tiap hari nggak ada yang bisa dimakan. Sehingga tumbuh kepedulian kita untuk mau berbagi kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu. Misalnya dengan infak, zakat, sedekah, takjil, dan lain sebagainya. Kemudian hikmah berikutnya lagi untuk Pondok Ramadan atau hikmah puasa adalah melatih kesabaran yang tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan dari segala yang membatalkan puasa, termasuk berkata bohong, memfitnah, ghibah, ngerasani temannya, ngerasani tangganya, dan sebagainya. Semuanya ada ditahan, apalagi sekarang itu banyak kalau kita melihat dari sisi politik ya, isinya itu kan di TV media itu adanya kayak orang itu saling caci maki. Maka momentum puasa hikmahnya adalah bisa menahan diri, sabar, sehingga tidak untuk mencela orang lain dan lain sebagainya.
Terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktu untuk bisa berbincang-bincang dengan kami terkait pelaksanaan Pondok Ramadan online di Man 1 Ngawi. Semoga pelaksanaannya berjalan lancar dan sesuai yang diharapkan Pak. Baik, terima kasih Pak. Nah, demikian itu tadi bincang-bincang kami bersama dengan Bapak Nasikin selaku Ketua Panitia Pelaksanaan Pondok Ramadan Online di Man 1 Ngawi. Jadi meskipun secara online tidak menghalangi untuk kita melakukan kegiatan-kegiatan positif dan bisa diambil banyak hikmahnya seperti yang disampaikan Pak Nasikin tadi. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.